Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Julius Edison Dara, asal sekolah SMP Negeri 3 Maumere, CGP Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya menyampaikan pendekatan inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Prinsip utama inquiry apresiatif adalah psikologi dan pendidikan positif yang berkolaborasi dalam suatu sistem organisasi ataupun komunitas. Bagaimana ciri-cirinya? Mengelola suatu perubahan positif di sekolah, tentunya kita membutuhkan sebuah manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan ini dilakukan dengan tahap bakja, yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip psikologis dan prinsip pendekatan positif. Apa saja tahapannya? Pendekatan inquiry apresiatif ialah bakja. 1. Buat pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. 2. Ambil pelajaran. Hal ini dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Bagian ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. 3. Gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan gambaran secara rinci melalui sebuah narasi, dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. 4. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. 5. Alur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan yang membantu memutuskan peran dalam kesepakatan bersama. Paradigma inquiry apresiatif yang berkaitan dengan pemikiran KHD. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Pemahaman dan 2 poin peran KHD dengan inquiry apresiatif. Yang pertama, menghargai perbedaan. Hal ini sangat penting dalam setiap pola pikir, baik itu pola pikir peserta didik maupun kita sebagai guru. Saling menghargai akan lebih memudahkan kita dalam menerima dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pembelajaran yang berlangsung akan lebih bermakna dalam menggali setiap proses minat dan bakat yang ada pada diri anak. Yang kedua, mewujudkan karakter budi pekerti yang luhur pada peserta didik dengan memberitahu contoh yang baik pada mereka.
Sebab pada hakikatnya pembelajaran itu terpusat pada anak dan secara berkesinambungan. Sebagai guru penggerak, kita harus bisa menemukan kata kunci dari inquiry apresiatif, yaitu membuat pertanyaan, dan tentunya pertanyaan tersebut yang bisa merangsang hal positif dari diri setiap peserta didik. Sebagai guru penggerak, kita juga harus mempunyai misi dalam menjalankan pembelajaran ini. Visi yang dapat mendukung atau membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yang memotivasi anak dalam membuat hal yang positif lebih positif lagi, serta mengedepankan atau semakin memberi kekuatan kepada hal-hal yang sudah ada. Demikianlah pemahaman inquiry apresiatif dalam 2 poin filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Epan sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar.